Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Le Mineral. Balita berusia 2 tahun diduga dianiaya pemilik jasa penitipan anak atau daycare di Depok, Jawa Barat. Aksi penganiayaan tersebut terekam kamera CCTV. Mengapa terduga pelaku tega menganiaya? Sidang peninjauan kembali Sakatatal kembali digelar. Kuasa hukum menghadirkan sejumlah saksi ahli. Lantas, akankah keterangan saksi ahli ini bisa membuat permohonan peninjauan kembali Sakatatal dikabulkan? Pimpinan Hamas Ismail Haniyeh tewas terbunuh di Teheran, Iran. Ia terbunuh bersama salah satu pengawalnya. Dalam keterangannya, Hamas menuding Zionis Israel yang melakukan serangan yang menewaskan Haniyeh. Apa dampak tewasnya Ismail Haniyeh dalam situasi politik di Timur Tengah? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan dalam perbincangan kali ini kami masih akan menyoroti bagaimana lanjutan proses persidangan sidang PK yang diajukan Sakatatal. Sejauh mana keterangan yang disampaikan oleh para ahli yang datang pada hari ini bisa mewujudkan target yang akan dicapai oleh pemohon melalui sidang PK. Semuanya akan dibahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Putri Viola. Dan bersama saya Kenana di Apa Kabar Indonesia Malam ini pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi-informasi yang berkaitan dengan terbunuhnya pimpinan Hamas Ismail Haniyeh untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali jumpa kita malam hari ini melihat kabar mengenai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan di Ankara, Turki. Ya, pertemuan ini merupakan bagian dari penguatan kemitraan strategis Indonesia-Turki di bidang kerjasama pertahanan dan industri pertahanan. Kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto secara resmi disambut dengan prosesi kenegaraan di Istana Kepresidenan Turki dan dilanjutkan pertemuan terbatas dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pertemuan ini merupakan bagian dari penguatan kemitraan strategis Indonesia-Turki di bidang kerjasama pertahanan dan industri pertahanan. Menhan Prabowo dan Presiden Erdogan mengakui peran penting yang dijalankan Indonesia-Turki sebagai pemimpin di kawasan yang harus memiliki kontribusi besar terhadap perdamaian dunia. Selama kunjungan kerjanya di Turki, Menhan Prabowo Subianto juga bertemu dengan sejumlah pejabat negara Turki, di antaranya Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Menteri Pertahanan Turki Yaşar Güler. Sebelumnya, pertemuan Menhan Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dilaksanakan di kediaman Menlu Turki pada Senin malam 29 Juli 2024. Dalam pertemuan tersebut, kedua pejabat tinggi negara membahas berbagai isu penting yang tengah berkembang, baik di kawasan maupun global, serta hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Menhan Prabowo Subianto juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Turki Yaşar Güler Selasa 30 Juli 2024. Prabowo Subianto berharap kerjasama bilateral antara Indonesia dan Turki semakin erat, terutama di bidang pertahanan. Kerjasama pertahanan dan industri pertahanan merupakan sektor prioritas terdepan dalam bilateral antara Indonesia dengan Turki, selain perdagangan, energi, konstruksi, dan kesehatan.
Usai kunjungan kenegaraan di Turki, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta delegasi tiba di Bandara Vnukovo, Moskow pukul 20.30 waktu setempat. Ya, Prabowo akan bertemu Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin. Kedatangan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Republik Indonesia disambut hangat oleh Duta Besar RI untuk Federasi Rusia merangkap Belarus, Jose Antonio Morato Tavares, Atase Pertahanan RI di Moskow, Marsekal Pertama TNI Jatmiko Adi, serta Wakil Direktur Protokol Negara Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Alexander Vladimirovich Brusov. Kunjungan kerja ini menandai langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia, khususnya dalam bidang pertahanan. Hari ini, Menhan Prabowo mengadakan serangkaian pertemuan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara kedua negara. Agenda kunjungan dimulai dengan pertemuan di Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Prabowo akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Federasi Rusia Andrei Belousov. Pertemuan ini diharapkan dapat membahas berbagai isu penting terkait kerjasama pertahanan antara kedua negara. Selanjutnya, Menhan Prabowo akan melanjutkan kunjungannya ke Istana Kremlin untuk bertemu dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama antara Indonesia dan Rusia. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Setelah pada hari Selasa kemarin, sidang lanjutan digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi fakta yang diajukan pemohon. Pada hari ini giliran para ahli yang dihadirkan di muka persidangan. Sejumlah saksi ahli dihadirkan tim kuasa hukum Saka Tatal dalam persidangan hari ini. Di antaranya psikolog forensik Reza Indragiri, mantan Kabarreskrim Polri Susno Duaji, ahli hukum pidana Muzakir, ahli pidana anak Yongki Fernando. Dalam sidang hari ini, kuasa hukum Saka Tatal juga menghadirkan saksi fakta, di antaranya adalah mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan Teguh Wijaya yang mendapatkan kesempatan pertama memberikan kesaksian di muka persidangan. Usai keduanya bersaksi, kesempatan berikutnya diberikan kepada psikolog forensik Reza Indragiri. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Yulinda Tridewi dari Pengadilan Negeri Cirebon. Selamat malam Yulinda, bagaimana jalannya sidang lanjutan dari PK Saka Tatal? Ya, selamat petang Putri Viola dan pemirsa. Memang kondisi terkini di Pengadilan Negeri Cirebon saat ini sedang diskors hingga pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Sebelum diskors kita sudah bersama-sama menyaksikan ini tadi diperiksanya 3 saksi ahli, yaitu ada Yongki Fernando selaku ahli hukum pidana, ada juga Azmi Syaputra selaku ahli hukum pidana, dan juga Budi Suhendra selaku dokter ahli forensik. Di mana tadi dalam poin persidangan ini kita sudah melihat bahwa salah satu ahli hukum pidana ini menyampaikan bahwa dirinya ini memiliki catatan-catatan kecil atas berita acara di kasus Vina 2016 yang lalu. Dan juga dia menjelaskan bahwa hal ini ditegaskan oleh Azmi Syaputra bahwa jika penyidik menghilangkan atau mencabut bukti, maksud kami mencabut tuduhan ataupun keterangan DPO yang dirilis sebelumnya, ini berarti artinya penyidik itu tidak yakin. Di mana Azmi Syaputra ini menegaskan kalau dirinya ini melihat kondisi ini merupakan manipulasi ataupun suatu kebohongan. Ini berdasarkan dengan kasus Peggy Setiawan pada beberapa waktu yang lalu. Adapun kemudian setelah ketiga saksi ini selesai diperiksa, ini ada 2 saksi ahli lainnya, yaitu ada Muzakir selaku ahli hukum pidana dan Marwan selaku kuasa hukum Peggy Setiawan yang dihadirkan oleh kuasa hukum Saka Tatal sendiri. Di mana memang kita masih sama-sama menunggu akankah kedua saksi ini hadir pada persidangan hari ini ataukah besok hari, mengingat memang keduanya ini tidak terlihat hadir pada hari ini. Sementara demikian, Putri, kembalikan Anda di studio. Baik,
Ya, baik Yulinda, nanti akan dilanjutkan kembali sidang pukul 18.15 seperti yang diinformasikan tadi oleh Yulinda. Kemudian pada saat sidang berlangsung, siapa kemudian ahli akan memberikan keterangan? Memang tadi sempat kita melihat ada 3 saksi ahli pada sore hari ini. Yang pertama ada Yongki Fernando, dan kedua ada Azmi Syahputra sendiri, dan yang ketiga ada Budi Soendra. Namun kita tidak dapat memastikan karena memang pihak kuasa hukum sendiri ini yang akan memilih siapa selanjutnya yang akan dimintai keterangan. Seperti itu, Putri. Ya, terima kasih Yulinda. Informasinya kita akan terus perbaharui nanti. Kita akan menuju ke kabar berikutnya, saksi fakta lain Teguh Wijaya yang dihadirkan di sidang lanjutan peninjauan kembali oleh kuasa hukum Saka Tatal pada hari ini turut mengungkapkan dalam kesaksiannya siang tadi bahwa ia menyebut nama Saka Tatal dalam berita acara penyidikan karena arahan penyidik. Teguh, apa yang kamu ketahui tentang perkara terkait Saka Tatal dalam peristiwa tanggal 27 itu? Pada malam kejadian, apa yang Teguh ketahui? Saya tidak tahu Saka. Tapi Teguh kenal Saka? Kenal. Nah, waktu malam tanggal 27 itu ketemu Saka, apakah ada Saka di rumah Pasren? Enggak ada. Kemudian apa yang saudara katakan pada berita acara penyidikan tentang kehadiran Saka? Ya, Teguh cerita yang 5 itu Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, terus Teguh, Okta, Udin, sama Pram, bilangnya gitu. Cuman ya itu kata. Kenapa di BAP ada nama Saka? Teguh juga nggak tahu itu. Kamu nggak nyebut nama Saka, Teguh juga. Yang kamu cabut BAP-nya apa? Yang kamu cabut tentang Saka, keterangan tersebut? Ya, yang itu dihilangin nama Saka. Artinya Saka tidak ada? Iya, tidak ada. Kenapa Teguh mengatakan ada? Karena dipaksa, karena disiksa, atau karena diarahkan? Karena diarahkan. Siapa yang mengarahkan? Penyidik. Soalnya waktu itu kan Teguh tetap kekeh bahwa di situ tuh tidak ada Saka. Artinya kalau saat ini Saka mengatakan dia memang tidak ada di tempat pada masa pembunuhan itu, kejadian itu benar menurut Teguh? Tidak. Bukan, maksudnya kalau Saka kan sekarang mengingkari bahwa dari dulu dia mengatakan dia tidak terlibat bersama kelima orang tersebut. Iya. Apakah betul? Betul. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya untuk Anda yang juga akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, di mana balita berusia 2 tahun diduga dianiaya pemilik jasa penitipan anak atau daycare di Depok, Jawa Barat. Selengkapnya untuk Anda usai jeda. Rabu tanggal 4 Oktober 2023 menjadi hari yang memilukan untuk keluarga Dini Sera Afrianti. Wanita berusia 28 tahun itu dikabarkan tewas di area parkir sebuah apartemen di Surabaya. Pada peristiwa itu, Dini sedang bersama dengan teman prianya yang bernama Gregorius Ronald Tanur, yang merupakan putra dari mantan anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur. Dini dan Ronald merupakan sepasang kekasih yang menjalin hubungan asmaranya sejak bulan Mei 2023 atau 5 bulan sebelum Dini tewas di parkiran apartemen itu. Rabu tanggal 4 Oktober 2023 menjadi hari yang memilukan untuk keluarga Dini Sera Afrianti. Wanita berusia 28 itu dikabarkan tewas di area parkir sebuah apartemen di Surabaya. Pada peristiwa itu, Dini sedang bersama dengan teman prianya yang bernama Gregorius Ronald Tanur, yang merupakan putra dari mantan anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur. Dini dan Ronald merupakan sepasang kekasih yang menjalin hubungan asmaranya sejak bulan Mei 2023 atau 5 bulan sebelum Dini tewas di parkiran apartemen itu. Polisi mencium ada tanda-tanda bekas penganiayaan pada tubuh Dini, hingga akhirnya polisi menemukan titik terang menjerat Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka. Pria gempal berusia 31 tahun itu pun dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Waktu pun bergulir.
Gregorius Ronald Tanur menjalani pemeriksaan dan penahanan hingga pada akhirnya dihadirkan di meja hijau untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Rabu 24 Juli 2024 menjadi sidang terakhir untuk anak mantan DPR RI itu dengan agenda vonis hukuman hakim. Persidangan kasus kematian Dini Sera Afrianti dipimpin oleh Hakim Ketua Erin Tuah Damanik beserta Hakim anggota Heru Hadiningyo dan Mangapul. Persidangan berjalan kondusif hingga akhirnya hakim memutuskan. Tewasnya Dini Sera Afrianti dikarenakan adanya kandungan alkohol dalam tubuh, bukan dikarenakan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald. Kemudian hakim memutuskan Gregorius Ronald Tanur divonis bebas. Suasana ruang sidang yang semula hening pun menjadi gaduh. Pengunjung sidang merasa tidak puas atas putusan hakim itu. Putusan vonis bebas hakim di Pengadilan Negeri Surabaya itu menjadi sorotan publik. Senin 29 Juli 2024 kemarin terjadi gelombang massa berunjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Massa meminta agar ketiga hakim dalam persidangan Dini untuk dicopot. Massa yang marah berusaha merangsek masuk hingga terjadi aksi saling dorong antara massa dan pengamanan dalam Pengadilan Negeri Surabaya. Ketegangan pun mereda setelah pihak Kejaksaan Negeri Surabaya keluar menghampiri para pengunjuk rasa. Sehingga sampai saat ini hakim-hakim semuanya masih berjalan seperti biasa, kecuali nanti ada pemeriksaan ataupun klarifikasi yang menentukan atau menemukan adanya indikasi-indikasi pelanggaran-pelanggaran. Nah, sampai sekarang ini hakim-hakim tersebut tetap berjalan seperti biasa dan tetap bekerja seperti biasa. Tidak hanya itu, sejumlah politisi dan elit di DPR RI pun bereaksi atas putusan vonis bebas mantan anak anggota DPR RI itu. Senin 29 Juli 2024, DPR RI melakukan audiensi dengan keluarga korban kasus Ronald Tanur di Komplek DPR RI Senayan, Jakarta. DPR RI berkomitmen untuk mengawal kasus Ronald Tanur yang mendapatkan vonis bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya karena ada kejanggalan dalam putusan persidangan itu. Kami melihat ini sangat-sangat janggal karena kami amat sangat prihatin dengan putusan seperti ini. Kalau dari rekaman video yang kami lihat juga ya, kami lihat di di media sosial ya dan di televisi juga, sebenarnya nggak masuk akal yang bersangkutan divonis bebas ya. Aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bu Reke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Diduga ada hengki-pengki terkait apa yang diputuskan oleh hakim. Diduga ada hengki-pengki. Aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa, terus hakim dengan mudahnya bilang, oh ini mati gara-gara alkohol. Saya mau hakim ini yang beserta 2 orangnya harus diberikan satu keadilan hukuman dari Mahkamah Agung di bidang pengawasan. Terima kasih. Menurut pakar hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, putusan hakim itu memiliki implikasi hukum. Di antaranya perlu dilakukan autopsi ulang untuk memastikan penyebab kematiannya. Tidak hanya itu, jika betul putusan hakim berdasar autopsi penyebab kematian karena minuman beralkohol, bisa jadi korban tidak hanya menimpa Dini Sera. Polisi mesti kembali memeriksa penyedia minuman beralkohol di kafe yang ia minum. Dari putusan hakim ini memiliki implikasi hukum. Satu adalah dilakukan otopsi ulang untuk memastikan apa penyebab kematian. Andaikan benar hasil otopsi ulang oleh ahli forensik bahwa penyebab kematian adalah karena minuman beralkohol, tentu menurut saya adalah proses penyidikan terhadap penyebab kematian karena itu minuman beralkohol harus dicari siapa sesungguhnya pelaku dari tindak pidana yang menyebabkan kematian akibat minuman beralkohol. Tim TV One mengabarkan.
Balita berusia 2 tahun diduga dianiaya pemilik jasa penitipan anak atau daycare di Depok, Jawa Barat. Aksi penganiayaan tersebut terekam kamera CCTV. Inilah pemirsa rekaman CCTV yang memperlihatkan penganiayaan terhadap balita di sebuah penitipan anak atau daycare di Depok, Jawa Barat. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang pengasuh di daycare tersebut melakukan aksi kekerasan terhadap seorang balita. Dari rekaman tersebut, pelaku mencubit, menyeret, memukul hingga menendang korban. Pasca kejadian, orang tua korban melaporkan penganiayaan tersebut ke Polres Metro Depok. Salah satu orang tua yang anaknya dititipkan di tempat tersebut merasa was-was atas kejadian beberapa waktu lalu, terlebih korban adalah teman dari anaknya. Sejak terjadinya peristiwa kekerasan terhadap balita tersebut, tempat penitipan anak ini terkunci dan tak ada aktivitas seperti biasanya. Kami ajak Anda pemirsa berbincang dengan Kombes Pol Arya Perdana, Kapolres Depok yang malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak Kapolres. Malam. Ya. Pak Kapolres, awal mula akhirnya adanya tindakan penganiayaan di tempat penitipan anak atau daycare ini bisa terungkap seperti apa? Iya, jadi kita sampaikan sebenarnya kejadiannya ini tanggal 10 Juni. Jadi udah 1 bulan yang lalu ada karyawan dari daycare ini yang resign, ya. Nah, setelah dia resign, rupanya beliau ini menyimpan CCTV tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sana dan menyampaikan permasalahan kekerasan terhadap balita ini kepada orang tua dari korban. Nah, setelah itu disampaikan kalau nggak salah itu tanggal 26 Juli. Setelah itu tanggal 29 Juli dilaporkan ke Polres Metro Depok. Nah, mulai dari kemarin sampai dengan hari ini kita terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti dan sampai saat ini masih berlangsung. Ini insya Allah akan kita teruskan ke tahap penyidikan berikutnya. Oke, sudah berapa lama Pak daycare ini beroperasi dan ada berapa anak yang kemudian dititipkan di daycare tersebut? Daycare ini sudah beroperasi lebih dari 2 tahun. Nah, kalau anak-anak yang dititipkan sendiri sebenarnya pada saat itu tidak lebih dari 10. Tetapi kebetulan kejadian ini menimpa korban bulan lalu. Di saat mungkin anak-anaknya tidak terlalu banyak. Oke, lalu Pak Kapolres, bagaimana dengan izin operasi dari daycare ini? Apakah memang memiliki izin yang resmi? Lalu bagaimana pengawasan yang dilakukan? Ya, mengenai izin, kita baru akan memeriksanya dari dinas perizinan besok. Hari ini kita masih fokus kepada korban. Kalau dari terlapor sendiri, rencananya malam ini akan kita lakukan pemeriksaan untuk mengecek apakah izinnya ada atau tidak dan bagaimana proses perizinannya. Oke, Pak, siapa kemudian pelaku yang melakukan tindakan penganiayaan maupun juga kekerasan di dalam daycare tersebut? Adakah beberapa oknum atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari laporannya, ini dilakukan oleh pemilik, ya, diduga pemilik dari daycare ini. Terus kalau dia sebenarnya memang tidak melakukan pengasuhan, tetapi dia berada di situ. Nah, jadi pemilik ini diduga melakukan kekerasan terhadap anak balita ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Kapolres Kombes Pol Arya Perdana. Malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak. Sama-sama. Ya pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda bersama dengan Putri Viola yang akan menghadirkan pembahasan mengenai keterangan dari para saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal. Sesaat lagi.
Pemirsa, salah satu saksi ahli yang didatangkan dalam sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK Saka Tatal. Tentunya pada hari ini adalah Reza Indragiri yang merupakan psikolog forensik. Nah, kita akan dengarkan apa keterangannya disampaikan dalam proses persidangan. Ini dia. Yang saya baca, terkesan paling tidak, terindikasi ini salah satu contoh pengungkapan kasus yang saya simpulkan terlalu mengandalkan pada keterangan saksi, termasuk keterangan tersangka, yang menomorsekiankan bukti saintifik. Contoh majelis, contoh. Pertama, terkait dengan narasi telah terjadi perkosaan massal bahkan terhadap almarhumah. Saya ingin berbicara tentang sperma, bukan tentang objek spermanya. Kalau bicara tentang benda spermanya, itu di luar khazanah psikologi forensik. Tampaknya itu lebih relevan kedokteran forensik. Tapi saya ingin menyampaikan perspektif kepada majelis terkait sperma adalah latar belakang psikologis munculnya sperma tersebut. Jadi tetap psikologis forensik. Yang saya pahami majelis, pertanyaannya sederhana begini. Apakah sperma serta-merta bisa kita simpulkan sebagai bukti telah terjadi perkosaan? Jawabannya tidak. Dari sudut pandang psikologi forensik tidak. Kenapa? Munculnya sperma, keberadaan sperma bisa dilatar belakangi oleh satu dari kemungkinan dua kondisi psikologis berikut ini. Yang pertama, ketika sperma muncul setelah terjadinya aktivitas seksual yang forceful, yang dipaksakan, maka itu baru memenuhi kriteria dianggap sebagai sperma bukti kejahatan seksual. Karena ada unsur forceful dalam perilaku seksual yang mendahului keluarnya sperma tersebut. Kemungkinan yang kedua, sperma merupakan akibat dari aktivitas seksual yang konsensual, yang mau sama mau. Kalau sperma ternyata didahului oleh aktivitas seksual yang konsensual, maka praktis sperma tersebut bukan merupakan bukti telah terjadi kekerasan seksual. Persoalannya adalah, dari berkas yang saya baca, saya tidak menangkap adanya informasi terkait dengan latar belakang psikis yang mendahului keluarnya sperma tersebut. Sehingga dari katakanlah dari 8 orang terpidana plus 3 buron plus 1 orang korban yang semuanya total ada 12 laki-laki, dari sudut pandang psikologi forensik saya tidak bisa menyimpulkan apakah sperma ini merupakan akibat aktivitas seksual yang forceful, kekerasan seksual, perkosaan, ataukah sperma itu merupakan akibat dari aktivitas seksual yang konsensual atau mau sama mau. No case, tidak ada. Itu keterangan yang disampaikan oleh psikolog forensik, yaitu Reza Indragiri dalam persidangan tadi, dan juga sudah hadir secara daring Mas Reza Indragiri untuk bisa memberikan keterangan dan juga pandangan lebih lanjut dalam perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Reza. Ya baik, selain Mas Reza juga sudah bergabung, ini merupakan kuasa hukum dari Rudiana, sudah hadir secara daring juga Bang Pitra Romadoni. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pitra. Selamat malam Mbak Putri Biola, sehat selalu ya. Alhamdulillah salam sehat. Buat keluarga. Baik Bang Pitra. Selain itu juga saya ditemani oleh Pak Kudri Sitompul selaku ahli hukum pidana yang juga akan nanti melihat bagaimana proses persidangan dari Saka Tatal ini yang sudah berlangsung hingga hari ini menurut kacamata hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kudri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri dan pemirsa. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bang Pitra untuk bisa memberikan tanggapan melihat tadi keterangan yang disampaikan oleh Mas Reza Indragiri dalam proses persidangan. Kita tahu tadi bahwa dinilai bagaimana untuk mengungkapkan kasus tewasnya Vina dan Eki ini terlalu mengandalkan keterangan saksi. Itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa adanya sperma di tubuh Vina, almarhumah Vina, dari hasil visum itu sebenarnya belum tentu menandakan bahwa adanya pemerkosaan pada hari kejadian. Silakan Bang Pitra.
Ya, yang pertama saya ingin sampaikan kalau ahli itu berpendapat sah-sah saja. Silakan saja berpendapat yang lain-lain sepanjang itu sepengetahuan dan ilmu pengetahuannya. Jadi ahli itu kadang juga banyak bertentangan pendapat, Mbak. Jadi kita juga nggak bisa patokin satu ahli bahwasannya ahli ini yang paling benar gitu. Nggak bisa juga. Setiap orang juga berbeda pandangan dan dari sudut pandang mana dia menilai gitu. Angka 6 aja bisa kita nilai jadi angka 9. Begitu juga sebaliknya angka 9 bisa dinilai jadi angka 6. Jadi kalau sudah jelas di dalam putusan pengadilan baik nomor 4, nomor 3 maupun nomor 6, di dalam visum et repertum nomor 76 itu dijelaskan bahwasanya telah dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. Mohon maaf ini agak sensitif juga. Jadi kalau memang ada pihak-pihak yang mengatakan tidak ada sperma di dalam kemaluan, itu adalah pihak-pihak yang tidak mengakui adanya visum et repertum dan tidak menghormati putusan pengadilan. Baik. Dan saya nyatakan bahwasannya setiap putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan itu haruslah dianggap benar. Oke. Sebagaimana asas hukum kita res judicata pro veritate habetur. Ya, sebentar Jadi saya kalau potong, dibilang Bang Pitra. itu Ya, ya? saya potong sebentar. Saya mohon izin potong. Bukan tidak ada sperma, tapi adanya sperma di tubuh almarhumah Vina itu bisa diakibatkan oleh dua hal. Bisa pemerkosaan ataupun juga bisa karena aktivitas seksual yang konsensual. Nah, itu yang tadi kemudian menjadi concern dari Mas Reza Indragiri dalam proses persidangan kali ini. Ya justru semakin membuktikan dong kalau ada sperma di tubuh almarhum ini bukan hanya di kemaluan, itu menunjukkan bahwasannya adanya perbuatan pemerkosaan tadi gitu loh. Jadi kalau memang ada yang mengisukan bahwasannya itu darah haid, itu nggak ada dalam pemeriksaan visum itu darah haid dan lain-lainnya. Yang ada hanyalah sperma gitu. Dan yang memandikan jenazah almarhum ini juga ya Mbak Es itu menyatakan juga bahwasannya pada waktu memandikan jenazah itu begitu banyaknya lendir di kemaluan almarhum ini. Jadi saya kira ini sudah diperiksa juga di pengadilan dan sudah dilakukan juga pendalaman oleh pihak kepolisian dan penelitian oleh pihak kejaksaan sehingga diputuskan terhadap para terpidana ini dengan vonis seumur hidup. Artinya tidak ada keraguan sedikit pun oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan tersebut terhadap para terpidana ini dengan putusan seumur hidup pasal pembunuhan berencana dan perkosaan gitu. Jadi kalau kita sebagai korban tidak ada keraguan kita pun sedikit pun terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, Mbak Putri. Baik. Tidak ada keraguan hingga saat ini walaupun dalam proses persidangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini, Bang Pitra, apa yang disampaikan oleh para saksi, para ahli, ini kemudian banyak membuka celah, membuka ruang yang begitu besar bahwa kemungkinan penyebab dari tewasnya Eki dan Vina bukan karena tindakan kriminal pemerkosaan dan pembunuhan, tapi karena laka lantas. Bagaimana dengan hal itu, Bang Pitra? Ini saya lihat ini banyak yang ngarang-ngarang cerita ya, yang buat-buat opini yang tidak jelas. Kalau memang itu laka lantas, seharusnya putusan pengadilan itu ya tidak menjatuhkan vonis pasal pemerkosaan, perkosaan dan pembunuhan berencana. Jadi tidak ada dalam putusan manapun yang mengatakan itu laka lantas. Artinya perkara sudah diadili. Kalau ada yang menggiring itu laka lantas, dia harus buktikan dulu laka lantas yang mana. Sedangkan Wakapolri aja telah menyampaikan kepada publik bahwasannya pada waktu pengungkapan awal itu ya di Polsek Talun itu tidak dilakukannya proses pemeriksaan scientific crime investigation dan terhadap anggota yang menyampaikan informasi itu laka lantas telah diberikan sanksi informasinya yang saya ketahui disiplin gitu. Jadi kalaupun laka lantas yang mana? Dan ini kan sudah diperiksa dan sudah dilakukan pendalaman dan penelitian juga oleh jaksa penuntut umum, baik saksi-saksi maupun bukti-bukti yang telah diperoleh oleh pihak kepolisian. Dan bukti yang diperoleh pihak kepolisian dalam kasus tersebut ada sejumlah 24 alat bukti. Sebagaimana di dalam putusan pengadilan nomor 4 tahun 2016 Pengadilan Negeri Cirebon. Gitu Mbak. Baik. Kalau itu dibilang laka lantas, itu adalah pemikiran yang keliru. Bagaimana mungkin itu laka lantas, sedangkan pada waktu peristiwa kejadian tersebut, ya sepeda motor almarhum ini tidak rusak. Padahal kondisi kondisi almarhum ini, ya itu sangat luar biasa sekali. Luka-luka yang dialami.
dari almarhum Eki ya, kita ke almarhum Eki dulu kita lihat. Dari tulang rahang atas dan tulang rahang bawahnya itu telah patah. Terus yang kedua, tengkorak atas kepalanya itu hancur. Ya. Terus baik dari badan, persendian dari lengan, tangan, kaki itu lebam dan memar-memar dan hal sebagainya. Baik. Jadi bagaimana mungkin itu kecelakaan dan dia menggunakan helm, di hubungan helmnya saya tidak hancur gitu loh. Oke. Sepeda motornya juga tidak hancur. Baik. Terus yang kedua, ada juga saksi yang melihat langsung di lokasi bahwasanya almarhum ini dikeroyok oleh beberapa orang, tapi saksinya tidak saya sebutkan namanya karena itu kewenangan daripada penyidikan. Jadi kalau mereka bilang mereka berpatokan kepada ada beberapa saksi, silahkan saja, itu sah-sah aja. Akan tetapi kalau pandangan saya, saksi yang mereka hadirkan itu bukanlah sebagai nopum, karena ada beberapa saksi itu sudah pernah diperiksa ataupun dimintai keterangannya baik di tingkat penyidikan maupun di pengadilan negeri. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Reza silakan berikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Fitra. Kalau melihat kondisi dari jenazah almarhum dan almarhumah Vina dan Eki ini, kemudian juga kondisi motor, helm dan semuanya, sepertinya memang jauh kemungkinan bahwa penyebab tewasnya Vina dan Eki ini adalah kecelakaan lalu lintas. Menurut Bang Fitra, Mas Reza silakan. Dari disiplin psikologi forensik, saya tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengevaluasi hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter dan juga tidak memiliki kompetensi untuk menilai tentang kondisi kendaraan bermotor, apakah itu jatuh, apakah ditabrak, atau kecelakaan tunggal dan seterusnya. Yang saya pahami adalah kasus ini disebut sebagai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama atau secara berkelompok. Baik, Mas Reza, pintu masuknya justru di situ. Saya potong, mohon maaf saya harus potong Mas Reza karena ada sedikit kendala permasalahan dengan audio Mas Reza. Kami coba perbaiki, nanti silakan dilanjutkan setelah nanti dibetulkan audionya. Kita mungkin ke Pak Kudri terlebih dahulu. Melihat Pak Kudri, kedatangan para ahli ini untuk bisa mendorong bagaimana keinginan dari Sakatatal untuk memperbaiki namanya, apa yang coba diperlihatkan oleh mereka para ahli? Ya, ini tadi kan udah disinggung ya bahwa putusan hakim harus dianggap benar ya. Itu ada azas pro habetur itu ya yang dibilang katakan. Tetapi kan ada putusan pra peradilan ya. Putusan pra peradilan yang mengkoreksi putusan yang pengadilan yang dianggap benar tadi ya kan. Jadi azas pro judicata pro veritas habetur itu udah dikoreksi dengan putusan pra peradilan. Apa dikoreksinya? Kan di dalam putusan utamanya pokok perkara itu bahwa Peggy alias Peron itu adalah DPO dan dengan ini. Tapi dengan putusan pra peradilan bahwa Peggy itu bukan pelakunya. Jadi itu kan putusan yang pertama itu sudah dikoreksi. Nah, sekarang mau dikoreksi lagi ya dalam putusannya Sakatatal. Jadi kehadiran ahli ini adalah ingin memperkuat argumentasi dari pemohon PK ini bahwa betul loh bahwa Sakatatal itu tidak terlibat di dalam pembunuhan karena dalam perkara itu bukan pembunuhan tetapi adalah kecelakaan lalu lintas gitu. Nah, yang menjadi masalah kan begini, dalam faktanya pertama itu kan ditangani oleh Polsek Talun ya yang menyatakan bahwa itu kecelakaan lalu lintas, tetapi diambil oleh Polres Kota Cirebon yang menyatakan pembunuhan. Nah, di dalam prosedur ya sesama Polres itu dia tidak bisa mengambil alih perkara itu, ya kan, kecuali pengadilan lebih tinggi, Polda yang mengambil karena instansi lebih tinggi. Nah, memang diperbolehkan apabila misalnya ada Polres katakanlah Polresta mengambil alih dalam wilayah itu asal sejauh dia yang pertama menangani ini loh. Nah, yang sekarang kan yang pertama yang menangani itu kan Polsek kayaknya Polsek Talun yang menyatakan itu adalah kecelakaan lalu lintas. Itu kan berubah ketika di Polres Kota. Nah, sekarang permasalahannya kan di penyelidikan itu
penyelidik itu akan mengumpulkan data dan informasi apakah suatu peristiwa itu peristiwa pidana atau bukan. Nah, di dalam pertama menurut penilaian Polsek Talun itu adalah kecelakaan lalu lintas, tetapi diambil alih oleh Polresta menjadi pembunuhan. Sekarang dasarnya apa? Nah ini, yang menjadi persoalan ini yang belum jelas. Apakah yang inisiatif Polres Cirebon itu mengambil alih itu siapa? Tapi kalau kita dengar mengikuti informasi, itu kan ada inisiatif dari ayahnya korban mencari informasi, ya kan? Kemudian saksi-saksi orangnya itu dibawa ke Polres Cirebon. Nah, dalam prosedurnya ini betul atau tidak? Ya ini. Jadi yang akan dibangun konstruksi oleh penasihat hukum Saka Tatal itu dia yang berpegang kepada Polsek Talun, ya, yang waktu itu kecelakaan lalu lintas. Sekarang dasarnya apa? Dijadikan pembunuhan. Nah, apalagi yang kita dengar bahwa saksi-saksi itu didengar keterangannya, dibuat berita acara sebelum ada laporan polisi, ya. Para saksi itu didengar katanya tanggal 27 Agustus. Tetapi 3 hari kemudian baru ada laporan polisi. Nah ini kan mesti dijelaskan di dalam persidangan. Mungkin waktu di sidang pertama itu hakim itu, ya namanya hakim kan bisa saja khilaf, dia tidak memperhatikan hal-hal yang administratif. Padahal hal administratif ini penting untuk menunjukkan apakah proses persidangan selanjutnya itu benar. Kalau awalnya udah salah, tentunya ini kan salah gitu. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Putri, apa pentingnya ahli diajukan diajukan oleh penasihat hukumnya Saka Tatal? Mungkin saya tahan sampai di situ. Jawaban pastinya nanti setelah jeda. Pak Kudri, kita istirahat sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Kudri untuk melanjutkan penjelasannya tadi yang saya potong sebelum jeda. Silakan Pak Kudri. Iya, jadi kan yang menjadi pertanyaannya apa dasarnya Polresta Kota itu mengambil alih? Ya kan mestinya Polresta itu kan tidak langsung penyidikan, dia harus melalui penyelidikan. Ya apa betul itu adalah peristiwa pembunuhan dulu? Ya kan, karena di Polsek Talun dibilang itu kecelakaan lalu lintas. Nah, tetapi yang faktanya ini kan dia langsung, dia dengar keterangannya, diperiksa, bahkan orang-orang itu didengar keterangannya tanpa ada surat pemanggilan, ya surat keterangan ini. Kan surat pemanggilan itu dasarnya harus ada dulu laporan polisi gitu loh. Tapi ini kan langsung dia loncat, ya langsung diperiksa, diambil berita acara. Inilah yang dipersoalkan oleh penasihat hukum Saka Tatal itu. Jadi penasihat hukum Saka Tatal itu dia akan memegang kepada keputusannya Polseknya Talun bahwa itu kecelakaan lalu lintas. Di sinilah yang menjadi masalah. Jadi kembali ke pertanyaannya bahwa apa pentingnya para ahli itu yang dibawa ke pengadilan adalah dalam rangka menguatkan argumentasi para penasihat hukumnya Saka Tatal itu betul bahwa dia berpegang kepada keputusannya Polsek Talun bahwa itu kecelakaan lalu lintas. Baik, itu, Pak Kudri. Gitu, ya. Nanti sebelum Bang Pitra juga bisa berikan pandangan mengenai proses prosedural yang dinilai menyimpang ini, Mas Reza, silakan Mas Reza berikan pandangan karena tadi juga mohon maaf sebelum jeda kami tidak bisa mendengar suara Mas Reza sama sekali. Silakan. Psikologi forensik sudah barang tentu tidak memiliki kecakapan untuk menilai kondisi jasad atau tubuh manusia, apakah itu akibat pembunuhan atau akibat yang lain. Demikian pula disiplin ini tidak memiliki kecakapan untuk menilai kondisi motor, apakah itu motor tabrakan atau kecelakaan tunggal, apakah ditabrak dan seterusnya. Namun psikologi forensik bisa memberikan perspektif terkait dengan narasi pembunuhan berencana, termasuk pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama atau secara berkelompok. Caranya
bisa saja kita mengorek keterangan dari saksi. Kita baca kembali apa saja isi BAP yang sudah disusun terkait dengan keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Persoalannya adalah, ini yang saya utarakan pada sekian banyak kasus, termasuk tadi di ruang sidang, saya orang yang skeptis terus terang saja terhadap kualitas keterangan yang diberikan oleh saksi maupun tersangka, siapapun itu. Karena itu, alih-alih mengandalkan pada keterangan saksi ataupun tersangka, saya akan memilih untuk mencari bukti-bukti lain yang memungkinkan bagi saya untuk menakar kondisi psikologis dan kemungkinan perilaku, baik itu kondisi psikologis maupun perilaku para tersangka, maupun kondisi psikologis, kondisi mental, dan perilaku kedua korban. Caranya adalah dengan mencari rekaman atau bukti komunikasi elektronik via gawai yang ada pada para tersangka dan ada pada korban. Sayang beribu sayang, bukti komunikasi elektronik yang menurut saya memiliki nilai emas ini ternyata justru tidak tersedia secara memadai. Karena itu, semakin sulit bagi saya sesungguhnya untuk menyimpulkan. Bahkan terus terang, semakin sulit bagi saya untuk teryakinkan sepenuhnya. Apakah kedua korban meninggal akibat pembunuhan, ataukah justru akibat tindakan-tindakan yang lain. Demikian pula saya terus terang masih memiliki tanda tanya, apakah almarhumah sudah menjadi korban ruda paksa yang dilakukan secara massal, ataukah sperma itu merupakan akibat dari aktivitas seksual yang konsensual atau mau sama mau. Baik, nah berikut ya Bang Pitra, silakan ditanggapi juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kudri bahwa ini ada yang bisa melemahkan dan juga kemudian menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh kuasa hukum Saka Tatal adanya proses pengambil alihan kasus ini yang menyimpang dari prosedur yang sesungguhnya ada. Silakan Bang Pitra. Yang pertama, saya ingin meluruskan dulu keterangan daripada saudara Kudri tadi yang menyatakan terkait dengan putusan pra peradilan Peggy Setiawan itu memutuskan bahwasanya Peggy Setiawan bukan pelakunya. Itu adalah hal yang keliru dan salah. Terkait dengan putusan pra peradilan yang dilakukan oleh pemohon Peggy Setiawan itu menyangkut terkait dengan aspek formil terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi di situ bukan menyatakan, putusan itu bukan menyatakan bahwasanya bukan dia pelakunya, tidak, itu hal yang keliru. Akan tetapi putusan itu menyatakan sehingga itu dikabulkan ya, bahwasannya ya penyidik dalam hal ini penyidik dari rekan-rekan Polda Metro Jaya berdasarkan pertimbangan hakim itu belum melakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka terhadap PS ini ataupun belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan langsung ditetapkan ditangkap tersangka dan ditangkap setelah dinyatakan DPO. Nah, itu yang menjadi argumentasi ataupun pertimbangan hakim tunggal Eman Sualeman, bukan di situ menyatakan bahwasanya dia bukan pelakunya. Saya kira sesuai dengan Perma nomor 4 tahun 2016 itu sudah jelas diatur bahwasanya penyidik memiliki kewenangan untuk menetapkan tersangka lagi atas putusan pra peradilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dengan memiliki alat bukti baru ataupun 2 alat bukti baru lain daripada bukti sebelumnya. Terus yang kedua, bukan asas properitate, tapi asas res judicata properitate habetur, yang artinya apa yang diputus hakim itu haruslah dianggap benar. Nah, apabila memang rekan-rekan terpidana ini ataupun mantan napi ini menyatakan bahwasanya dia tidak pernah melakukan itu, upaya hukum yang dilakukan sudah tepat ya, peninjauan kembali, dan itu kita hormati dan hargai itu. Nah, terus yang selanjutnya, kenapa ada pertanyaan tadi terkait dengan Polres Cirebon Kota itu tidak diambil alih ya, beda penanganannya itu akan tetapi dengan dasar adanya laporan polisi, jadi penyidik berkewajiban untuk melakukan penyidikan apakah yang dilaporkan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana atau tidak, dan itu melalui tahapan-tahapan yang sudah dilakukan pendalaman, penelitian dan hal sebagainya. Jadi perlu diketahui, jadi kan ini banyak pertanyaan ini, kenapa itu tidak Polres Kabupaten yang menangani, kenapa harus Polres Cirebon Kota gitu. Jadi banyak yang membuat asumsi-asumsi liar terhadap pihak kepolisian yang ingin merendahkan penegakan hukum ini. Bahwasanya perlu diketahui TKP itu bukan hanya di Jembatan Talun itu, TKP-nya itu ada 3 ya. Yang pertama di depan SMP Negeri 11 dan di belakang showroom, dan di jembatan itu ada satu lagi TKP yang kejar-kejaran pada waktu tendang-tendangan.
Dan itu TKP, kenapa Polresta Cirebon Kota? Karena itu TKP pertama itu berada di Jalan Perjuangan nomor 48, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi Karya Mulia, Kota Cirebon, ya, bukan Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon. Jadi jurisdiksi kewenangan penyidikan itu dimiliki oleh Polresta Kota Cirebon. Jadi kalau memang ada asumsi-asumsi lain, sudah saya jawab itu dengan tegas. Jadi jangan lagi buat tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Polres Cirebon Kota. Dan penanganan penyidikan itu hanya 3 hari ya. Pemeriksaan itu dilakukan di Polres Cirebon Kota dan langsung dilimpahkan ke Polda Jawa Barat untuk melakukan pendalaman dan penyidikan lebih lanjut terkait dengan perkara tersebut. Baik. Jadi kita semua juga harus saling menghargai ya rekan-rekan penyidik yang telah bekerja, menghargai rekan-rekan kejaksaan yang melakukan penuntutan dan majelis hakim yang telah berdarah-darah sampai hari ini dalam memutuskan kasus tersebut. Saya melihat di sini jaksa penuntut umum maupun hakim tidak ada memiliki keraguan. Kalau memang dia ragu, dia hanya menuntut 20 tahun atau 15 tahun. Akan tetapi di sini jaksa penuntut umum malah menuntut hukuman mati gitu loh. Artinya tidak ada keraguan dari jaksa penuntut umum melakukan tuntutan hukuman mati dan hakim mengabulkan dengan vonis penjara seumur hidup. Ya. Jadi tidak ada keraguan aparat penegak hukum dalam kasus tersebut. Baik, Bang Pitra, nanti Pak Kudri bisa berikan pendapatnya tadi, termasuk juga nanti setelah jeda kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Susno Duaji dalam kapasitasnya sebagai ahli pada proses persidangan yang dilakukan hari ini. Sesaat lagi. Saya adakan ini karena saya sangat menghormati Polres Cirebon Kabupaten. Ingat ya, Cirebon Kabupaten sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dia sesuai dengan penyidikan, yaitu adanya suatu peristiwa, kemudian dia peristiwa itu apa, pidana apa bukan, dia simpulkan itu bukan pidana, kecelakaan lalu lintas. TKP-nya jelas, alat bukti jelas, barang bukti jelas. Masa saya membantah Polres yang sudah memutus demikian, Kabupaten. Sampai dengan sekarang putusan Polres Kabupaten ini belum pernah dicabut, gitu ya. Sehingga tahu-tahu di Cirebon Kota ada pembunuhan. Maka saya bertanya, pertama yang harus kita ketahui adalah sebelum bertanya ada peristiwanya apa tidak, saya tanya locus delicti dan tempus delictinya. Mereka sudah tentukan tempus delictinya 27 Agustus 2016. Sekarang baru locus delictinya, tempatnya di mana? Kalau tempatnya di jembatan flyover, setahu saya, karena saya Kapolda Jawa Barat, itu masuk yurisdiksi Polres Cirebon Kabupaten. Dan itu sudah diproses, mereka tentukan kecelakaan lalu lintas. Dan tidak berat-berat amat gitu untuk menentukan peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Untuk lalu lintas level polsek saja bisa, apalagi lalu lintas level Polres. Itu udah benar menurut saya. Dan saya melihat foto-foto yang ada, kemudian saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya tidak melihat itu ada peristiwanya di Cirebon Kota. Kalau di Cirebon Kabupaten ada gitu. Nah makanya saya ajak, daripada kita ribut-ribut di televisi, di apa-apa, mari buktikan bahwa itu adalah pembunuhan dan terjadi di yurisdiksi Cirebon Kota. Saya beri hadiah 10 juta tunai dari uang hasil saya jual kopi ditambah uang pensiun halal itu.
Baik, di segmen terakhir ini kami hanya bisa memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk bisa menyampaikan penutup juga. Pak Kudri terlebih dahulu untuk bisa tadi memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Bang Pitra. Ya, tadi saya katakan putusan pra peradilan itu bukan membatalkan putusannya perkara yang besar, tapi kan dia mengoreksi sebagian dari fakta-fakta yang ada di putusan itu. Jadi prinsip res judicata pro veritate habetur itu tidak mutlak, bisa diperbaiki oleh putusan pengadilan lain gitu loh. Itu yang saya katakan tidak mutlak, tapi bisa. Nah, kalau memang kita mau menggunakan azas res judicata itu tadi, ya kita juga harus menghormati putusan pra peradilan. Ya, putusan pra peradilan PG itu kan harus dua putusan juga yang harus dihormati, yang sama-sama punya kekuatan hukum yang itu gitu loh. Jadi saya kira di sini ada dua putusan yang kita harus hormati gitu loh. Nah, tadi katakan bahwa bisa saja PG itu menurut Perma nomor 4 tahun 2016 dia dijadikan tersangka lagi. Tetapi menurut putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang dikatakan bisa dikatakan dapat dikendalikan kembali adalah bukti baru, tadi sudah disinggung ya, novum. Ya, sedikitnya dua novum. Nah, sekarang pertanyaan, novum apa lagi? Semuanya kan sudah dipakai oleh kepolisian. Ya, untuk apa lagi? Ya, kita lihat aja nanti ada bukti baru apa tadi. Nah, jadi kemudian satu hal lagi yang perlu diprinsip yang dikatakan ini adalah bahwa yang dimasalahkan oleh penasihat hukumnya ini adalah bahwa sisa kata tal itu tidak tidak ada pada saat kejadian pembunuhan itu. Disitulah yang makanya dia membawa ini kan saksi-saksi tadi. Nah, seperti yang keterangannya oleh tadi Reza itu, Indra Giri menyatakan bahwa di dalam sistem hukum hukum acara pidana yang modern itu kita lagi bukan inkuisitor yang hanya mendasarkan pengakuan dari saksi dan terdakwa. Tetapi sekarang KUHP itu sudah menganut azas akusator. Itu bukan hanya berdasarkan keterangan, dia harus ada alat bukti yang lain. Nah, apalagi di dalam perkara tindak pidana kekerasan yang minim pembuktiannya, maka digunakanlah alat bukti yang lain. Nah, kan sekarang sudah modern, maka dikatakan bahwa sekarang harus diimbangi oleh pembuktian secara ilmiah, secara saintifik. Nah, jadi apa yang mau dikatakan, saya katakan tadi ini bahwa KUHP itu ya azasnya itu akusator, itu bukan inkuisitor. Jadi ini harus dipahami gitu. Kita juga tidak nggak mengerti kenapa polisi itu menekankan hanya berdasarkan pengakuan. Ya, itu pun sudah dibenarkan oleh Kapolri bahwa pada waktu itu kurang menggunakan scientific criminal investigation gitu loh. Ya, jadi saya kira di sinilah jadi supaya lebih jelas ini kan mestinya memang dikatakan bahwa harus ada pembuktian secara ilmiah. Cuman kesulitannya tadi karena sudah lama ininya gitu. Oke, Pak Kudri. Selanjutnya Mas Reza penutup. Silakan Mas Reza. Ada manfaat luar biasa yang akan bisa diperoleh ketika Mabes Polri berhasil menemukan bukti komunikasi elektronik gawai, baik itu yang dimiliki oleh para tersangka, sekarang terpidana, maupun dimiliki oleh para korban. Bagi tersangka akan bisa ditakar, akan bisa dibaca sesungguhnya ada atau tidak komunikasi satu sama lain terkait dengan bagaimana mereka berencana lalu ingin merealisasikan rencana pembunuhan terhadap korban. Demikian pula, ada tidak tanda-tanda bahwa mereka melakukan selebrasi pasca melakukan apa yang dinarasikan sebagai pembunuhan berencana tersebut. Sementara ketika komunikasi elektronik secara rinci dibuka dari gawai para korban, akan ditangkap dua hal. Pertama, adakah tanda-tanda kecemasan, ketakutan, kepanikan, betapa kedua korban ingin melarikan diri karena dikejar-kejar dan mencari pertolongan. Demikian pula, dicek kesinkronan waktunya. Apakah pasca jam 22, waktu yang disebut-sebut sebagai penemuan jasad korban, apakah setelah itu ada komunikasi yang dilakukan oleh korban dengan pihak lain, sehingga ini akan bisa mengarahkan kita pada simpulan sesungguhnya terjadi atau tidak terjadi pembunuhan dan perkosaan itu. Karena itu saya mendorong pihak kepolisian, wabil khusus Mabes Polri, untuk sesegera mungkin secara legowo, secara rendah hati mencari, menemukan, dan menghadirkan bukti komunikasi elektronik tersebut atau ekstraksi data digital tersebut ke ruang hukum. Oke,
Baik, terakhir Bang Pitra, kalau tadi kita dengarkan Pak Susno begitu yakin harus bisa membuktikan bahwa betul-betul ini pembunuhan dan juga ruang lingkupnya ataupun juga terjadinya di wilayah dari Cirebon Kota, bahkan sampai berani untuk bisa mengeluarkan uang hadiah jika betul-betul bisa membuktikan. Silakan Bang Pitra. Ya, saya sudah terima tantangannya Pak Susno, tapi sampai saat ini tantangan saya belum disauti oleh Pak Susno gitu loh. Beliau kan kemarin memberikan saya 10 juta dan 2 hari yang lalu saya sudah sampaikan menerima tantangan beliau. Tapi saya melihat tidak ada dari keseriusan Pak Susno terkait dengan tantangan dia itu. Saya terima tantangan dia gitu. Terus yang kedua, terkait dengan keterangan Pak Susno yang menyatakan bahwasanya yang menangani itu adalah Polres Cirebon Kabupaten, itu adalah hal yang keliru. Jadi kita harus mendalami pokok perkara ini secara utuh. Jadi kita jangan melihat daripada katanya-katanya. Ini kan semakin ruwet ini permasalahan ini karena kan katanya-katanya. Saya dengar-dengar infonya gitu. Jadi kita ini sudah kayak emak-emak gosip gitu lama-lama. Nah, kenapa iya di Polres Cirebon Kota? Karena TKP-nya itu ada 4 ya. TKP yang pertama itu yaitu di Jalan Perjuangan. Di Jalan Perjuangan itu ada 2 TKP. Yang pertama depan SMP Negeri 11 dan di belakang showroom, dan TKP ketiga itu di jembatan Talun itu pada waktu di tendang-tendang itu, dan TKP terakhir itu pada waktu yang bersangkutan sekitar berapa ratus meter dari jembatan itu meregang nyawa ataupun meninggal dunia almarhum Eki. Jadi jangan kita hanya melihat dari satu TKP, itu salah besar itu. Makanya itu kita harus melihat TKP ini secara keseluruhan. Kalau dia hanya melihat dari satu TKP yang di jembatan Talun itu memang masuk Kabupaten Cirebon. Tapi dia nggak melihat TKP awal ini di mana gitu. TKP ini di SMP Negeri 11 ini pada waktu pelemparan terjadi dan kejar-kejaran, dan TKP 2 ya di showroom itu tetap masih di wilayah Kota Cirebon, Jalan Perjuangan itu. Jadi kita jangan salah. Makanya saya bilang kalau memang mau melihat perkara ini dari perspektif hukum, haruslah secara menyeluruh dan utuh, dan kita nggak bisa melihat setengah-tengah perkara ini sehingga muncul penafsiran-penafsiran yang membingungkan masyarakat. Yang kasihan ini adalah masyarakat korbannya. Nah, kalau kita sebagai praktisi, pengamat, ahli segala macam, suka-suka kita aja bicara, nggak ada masalah itu. Akan tetapi saya minta haruslah sesuai dengan by data ataupun sesuai dengan bukti yang ada, bukan hanya katanya-katanya. Ini kan kebanyakan orang katanya informasinya seperti ini menjadi bermasalah. Tolong diingat bahwasanya ada asas hukum kita yang mengatakan salus populi suprema lex exto, bahwasanya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi pihak kepolisian di sini berdarah-darah untuk menjaga keselamatan rakyat Indonesia dan menjaga bahwasanya korban ini harus diberikan keadilan. Terutama yang 3 lagi kita sepakat untuk tetap dibuka kembali. Saya kira pihak kepolisian hari ini sedang bekerja keras dan kita tunggu dalam pengungkapan tersangka baru terkait dengan kasus ini. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Pitra terima kasih, Mas Reza Indragiri juga terima kasih untuk bisa meluangkan waktunya ikut berbincang melalui daring. Pak Kudri juga terima kasih. Setelah jeda, Ken Ana juga akan memberikan informasi menarik untuk Anda. Silakan, Ken. Ya, betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa. Usai jeda, apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Kami hadir dengan informasi dari si jago merah yang mengamuk melahap 5 gudang rongsokan di komplek tempat pembuangan akhir sampah Benowo, Surabaya pada Selasa malam. Sesaat lagi informasinya. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, si jago merah mengamuk melahap 5 gudang rongsokan di komplek tempat pembuangan akhir sampah Benowo, Surabaya pada Selasa malam. Api melambung tinggi melahap seluruh isi 4 gudang barang bekas serta rongsokan di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Benowo, Surabaya. Tidak hanya gudang barang bekas serta rongsokan di kawasan tempat pembuangan akhir Benowo, Surabaya yang dilahap si jago merah. Api juga merambat melahap 1 gudang penyimpanan garam yang berdekatan. 15 unit mobil kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan diduga api berasal dari pemilik salah satu gudang yang melakukan pembakaran sampah di sekitar lokasi. Dua kebakaran besar di lokasi berbeda terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. 2 rumah warga dan beberapa ruang kelas SMPN 8 Padang ludes terbakar. Kebakaran diketahui pertama kali oleh pelajar SMP Negeri 8 Padang di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur. Api terlihat telah membesar di bagian belakang kompleks sekolah tersebut. Diketahui sebuah rumah semi permanen yang berdempetan dengan sekolah juga terbakar.
Diduga api berasal dari rumah semi permanen yang ditinggal pemiliknya tersebut. Kebakaran juga terjadi pada sebuah rumah panggung di Jalan Kampung Nias, Pondok, Padang Selatan. Kebakaran sempat membuat panik warga karena lokasi berada di kawasan padat penduduk. Tidak ada korban jiwa dalam 2 kebakaran ini dan penyebab kebakaran pun masih diselidiki petugas. Seminggu terakhir kebakaran terjadi di Kota Padang hampir setiap hari. Petugas mengimbau warga untuk lebih berhati-hati pada penggunaan peralatan rumah tangga yang menggunakan api seperti kompor dan instalasi listrik dalam rumah. Sebuah SPBU di Karanganyar, Jawa Tengah terbakar sesaat setelah sebuah mobil mengisi bahan bakar. Api yang diduga dari mesin mobil tersebut merambat cepat membakar mesin pengisian BBM. Kobaran api dengan cepat membakar tangki mesin pengisian bahan bakar di SPBU Paulan, Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar. Selain 1 tangki mesin pengisian BBM, sebuah mobil yang diduga penyebab kebakaran juga ikut terbakar. Besarnya kobaran api membuat petugas pemadam yang diturunkan ke lokasi sempat kewalahan. Beruntung api dapat dipadamkan sebelum merambat ke tangki pengisian BBM lainnya. Menurut Wahyudi, saksi mata, sebelum terjadi kebakaran sempat terdengar suara ledakan dari mobil yang telah mengisi bahan bakar. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, pimpinan Hamas Ismail Haniyeh tewas terbunuh di Teheran, Iran. Ia terbunuh bersama dengan salah satu pengawalnya. Terbunuhnya Ismail Haniyeh ini telah dikonfirmasi Hamas. Dalam keterangannya, Hamas menuding Zionis Israel yang melakukan serangan yang menewaskan Haniyeh. Dalam keterangan resminya, Hamas menyatakan lokasi menginap Ismail Haniyeh di Teheran, Iran diserang pada Rabu subuh. Sehari sebelumnya, Haniyeh bertemu dengan pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Ia pun sempat menghadiri pelantikan Presiden baru Iran. رغم الأثمان الباهظة والمروعة التي دفعها الشعب الفلسطيني ودفعتها غزة. Ya, mengenai peristiwa ini pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan juga 12 serta Ketua Umum dari PMI dan juga DMI, Bapak Yusuf Kalla. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yusuf Kalla. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Pak Yusuf Kalla, mendengar tewasnya Haniyeh ini Pak, di mana pada 12 Juli kalau catatan kami, Pak Yusuf Kalla ini bahkan begitu memberikan waktu menemui Haniyeh sendiri. Apa kemudian yang disampaikan dalam pertemuan terakhir tersebut Pak Yusuf Kalla? Dalam pertemuan kami membicarakan masalah persatuan antara Hamas dengan PLO, dengan Fatah. Jadi karena saya katakan dunia Islam ini mendukung Anda, tapi Anda sendiri yang tidak bersatu. Karena itu sangat langkah yang baik apabila Anda Hamas dengan Fatah bersatu dan mereka mengakui bahwa benar itu. Karena itu memang setelah itu mereka antara Fatah dengan Hamas ke Cina untuk, walaupun saya ajak bagaimana kalau di negara-negara Islam yang lain, dia bilang ya tentu karena Cina mendapat dukungan dari sana. Begitu juga kita bicarakan tentang perjuangan Hamas dengan menghadapi Israel dan juga hubungan-hubungan dengan negara-negara lain. Dia sangat minta dukungan dari Indonesia sebagai negara Islam yang terbesar dalam hal ini, dan tentunya masyarakat Islam saya bilang tetap membantu Hamas, pasti mendukung dengan seluasnya. Namun perlu kita juga pahami bahwa korban sudah sedemikian besar, jadi perlu kedamaian.
mempercepat perundingan dengan Israel untuk mencapai ceasefire, gencatan senjata, dan mereka sedang berlangsung mengadakan pada waktu itu. Namun Israel tentu berbagai alasan mundur daripada acara tersebut. Nah itu yang, dan tentu berbagai isu yang kita bicarakan pada malam itu, pada hari itu. Oke. Pak Yusuf Kalla, bagaimana pendapat Pak JK melihat sosok dari Ismail Haniyeh ini sendiri, Pak? Ia juga termasuk aktif dalam menggalang dukungan dan juga perdamaian untuk Palestina. Ya, Ismail Haniyeh ini tokoh yang luar biasa, sejak waktu intifada yang pertama itu tahun 80 berapa itu Haniyeh sudah ikut serta memimpin generasi muda waktu itu sampai dia menduduki yang tertinggi pimpinan. Dia pernah Perdana Menteri Palestina pada saat setelah pemilihan umum yang kemudian dibatalkan oleh Palestina sendiri karena Amerika tidak setuju dan sebagainya. Jadi kemudian memimpin politik Hamas, khusus Hamas, dan orangnya baik, orang cerdas dan juga sangat teguh pendiriannya, walaupun dia sebenarnya pada hal percakapan itu dia sangat ingin segera menyelesaikan gencatan senjata demi untuk rakyat Hamas itu sendiri dan sebagainya, dan teguh pendiriannya dia tersebut. Oke, Pak Yusuf Kalla, kalau kembali kita melihat pertemuan antara Pak Yusuf Kalla dengan Ismail Haniyeh pada 12 Juli, ini kan nampaknya ada urgensi yang dibawa karena Pak JK mungkin kurang lebih hanya 2 jam dari Indonesia datang ke Doha, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Apa yang menjadi highlight yang disampaikan oleh Haniyeh di situ, Pak? Ya, seperti kita katakan tadi, dia ingin perdamaian, ingin mendapat dukungan dari Indonesia. Saya bilang Indonesia, rakyat Indonesia dan pemerintah juga mendukung Hamas. Itu juga secara diplomasi, Menlu kita Ibu Retno sangat keras perjuangannya di PBB, di mana lembaga-lembaga internasional, Indonesia ikut serta. Saya bilang jangan mengharap kita bisa contohnya ikut berperang, karena pertama Indonesia jauh dan ini juga sulit sekali menghadapi Israel yang didukung oleh Amerika. Dan itu sepakat bahwa bagaimana kita mendukung perdamaian segera untuk mengurangi korban yang begitu banyak sudah yang terjadi. Dan karena itu bagi dia posisi Indonesia sangat penting untuk mempengaruhi di dunia ini. Oke, nah Pak Yusuf Kalla, pasca peristiwa ini sudah adakah kemudian komunikasi atau pembicaraan lebih lanjut dengan pihak Hamas kepada Bapak secara khusus, karena kemudian tidak bisa dipungkiri Pak adanya peningkatan tensi dari kondisi di Palestina atas terbunuhnya Ismail Haniyeh ini? Ya, setelah itu sendiri saya berbicara dengan Pak Presiden waktu sama-sama menjenguk almarhum Hamzah. Saya bilang mereka ingin ke Indonesia setelah dari Beijing, dan Pak Jokowi setuju ke Indonesia, namun ya dengan keadaan ini tentu tidak terjadi seperti itu. Ya memang kemungkinan tensi itu pasti terjadi karena pemimpinannya terbunuh, pasti pasukan-pasukan Hamas dan juga negara-negara yang dekat kayak Lebanon atau Turki, dan pasti tentu juga lebih kepada mendukung lebih keras lagi ke Hamas karena peristiwa ini, apalagi terjadi di Iran. Dan Iran tentu juga merasa tanggung jawab dia karena dibunuh di negaranya seperti itu. Jadi kemungkinan tensi makin tinggi di Timur Tengah itu akan lebih tinggi lagi. Oke, lalu kita juga ingin tahu bagaimana pandangan Pak Yusuf Kalla sebagai umat Muslim dan juga Indonesia tentunya menyikapi atau merespon mengenai terbunuhnya Ismail Haniyeh. Tapi dijawab nanti Pak Yusuf Kalla, usai jeda kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa.
Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa dan masih membahas mengenai terbunuhnya pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Kami akan ajak Anda kembali berbincang dengan Wakil Presiden ke-10 dan juga 12 serta Ketua PMI dan juga DMI Bapak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, sebagai seorang umat muslim dan juga tentunya Indonesia, bagaimana kemudian bersikap atas terbunuhnya Ismail Haniyeh? Ya tentu pertama kita berdoakan semoga Ismail Haniyeh diterima amal ibadahnya sebagai syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau memperjuangkan kemerdekaannya, kebebasannya di sana tentu. Itu yang kita harapkan, dan kita harapkan pertama agar tetap walaupun ini terjadi suatu peningkatan kondisi yang kita tidak tahu arahnya. Ini kan baru hari ini, tentu efeknya mungkin 1-2 hari kita lihat nanti akibatnya apa ini. Bisa lebih keras lagi atau bisa pun juga Israel merasa ya cukuplah atau apapun jadinya, karena ini juga merupakan korban yang sudah sangat besar dalam sejarah konflik di Palestina ini. Ya. Oke. Ya, Pak Yusuf Kalla, ini pernah juga dimintai untuk bisa melakukan asesmen atas perdamaian di Palestina. Sejauh ini seperti apa sih Pak JK? Ya ini sangat komplikasi jadinya, karena seperti tadi antara mereka sendiri terpisah, antara Fatah dan ini, kedua Israel itu mendapat dukungan dari negara-negara Barat awalnya, ya tentu sampai sekarang. Seperti Amerika. Jadi yang menentukan ini bagaimana menyelesaikan di pihak Gaza sendiri, pihak Hamas, pihak Israel dan Amerika. Cuma 3 yang bisa mengatasi masalah ini sebenarnya para dewasa ini. Jadi kalau sekarang Ismail Haniyeh tentu sudah meninggal, tewas, maka yang akan lebih berkuasa nanti Yahya Sinwar, panglima tentaranya Hamas, itu nanti yang menentukan, dan juga nanti penggantian politiknya yang merupakan dulu juru runding yang akan menggantikan Ismail Haniyeh. Ya itu kita lihat perkembangannya 1-2 hari ini untuk mengetahui apa masa datang ini di sana. Oke. Ya, tapi Pak JK, pasca kemudian terbunuhnya Ismail Haniyeh pimpinan Hamas ini, kemudian pemimpin tertinggi di Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini menyatakan bahwa akan memberikan hukuman keras bagi Israel pasca terbunuhnya Haniyeh. Bagaimana Pak JK melihat hal ini? Ya itu pasti bisa terjadi seperti yang saya katakan tadi, karena ini terjadinya pembunuhan itu di Iran. Ya, Iran tentu merasa bertanggung jawab karena tidak menjaga, tidak memberikan suatu security yang lebih aman bagi Haniyeh di sana. Maka tentu ya dia akan membalas, walaupun juga ini sudah terjadi sebelumnya. Dia punya panglima di Syria, jadi orang ya Iran ini kan juga tewas dari pemboman di konsulat Iran di Syria, ya, dan Iran membalas dengan menembakkan roket atau membalas dengan roket dan drone ke Tel Aviv atau ke Israel, tentu menggambarkan tensi lebih tinggi, tapi setelah itu juga berhenti. Tapi ini kan lebih menjadi perhatian lagi, yaitu tentunya, dan persenjataan selama ini Hamas kan diisukan banyak dari Iran, tentu mungkin lebih banyak lagi mereka masukkan ke Hamas nanti. Artinya ya benar bahwa Iran itu kemungkinan besar akan lebih baik membalas sebagai rasa hormat kepada ini pembalasan, karena artinya kalau benar ini Israel, dan kemungkinan besarnya memang Israel, berarti Israel ini mau memasuki wilayah Iran kan? Oke. Ya.
Pak JK, sedari awal kita juga tahu bahwa PMI ini begitu concern memberikan perhatian khusus dan juga bantuan di konflik yang terjadi di Palestina, khususnya juga di Gaza. Nah, sejauh ini bagaimana Pak perkembangannya? Ya, PMI juga pemerintah serta Basnas banyak melaksanakan upaya memberikan bantuan, mengirim bantuan dari Indonesia juga. Kalau PMI itu mengirimnya dari Mesir, kerjasama dengan Bola Sabit Merah Mesir. Namun sampai sekarang hanya sebagian yang bisa masuk, sebagian besarnya masih tertahan di Mesir karena Israel yang masuknya dari Rafah itu membatasi yang masuk, jadi ribuan truk di sana ngantri untuk masuk membantu para pengungsi di Gaza, termasuk apa yang kita bantukan dari Indonesia. Karena itu maka PMI sampai sekarang membuka dapur umum di perbatasan Mesir dengan Palestina untuk dapat mengirim makanan dan juga logistik yang lainnya masuk ke wilayah Gaza ya, di dekat Rafah itu. Okay. Nah, itu yang terjadi. Kita tidak bisa sekaligus memakai itu karena pihak Israel sangat membatasi. Baik, terima kasih Pak Yusuf Kalla atas perbincangan dan juga pandangannya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, masih berkaitan dengan terbunuhnya pimpinan Hamas Ismail Haniyeh, kami ajak Anda bergabung dengan warga Indonesia di Iran. Ada Sayyid Idrus Al-Hamid untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana. Assalamualaikum, selamat malam Mas Idrus, waktu Indonesia. Salam dan salam sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Ya, Mas Idrus, kita tahu hari ini pimpinan Hamas Ismail Haniyeh terbunuh. Lalu bagaimana saat ini situasi di Iran? Oke, pertama kali saya ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk seluruh umat di dunia, tentunya khususnya bagi mereka yang membela kemanusiaan dan juga khususnya untuk masyarakat Muslim serta lebih khususnya kepada masyarakat mazlum Palestina atas syahidnya Ismail Haniyeh, pemimpin pergerakan atau poros perlawanan Palestina melawan rezim Zionis Israel. Saat ini saya berada di Iran, tepatnya saat ini sekarang pukul 16.30. Keadaan di Iran sudah mulai heboh ya, dari pagi-pagi, dini hari, sekitar jam 2.30. Dini hari kita mendengar bahwa ada serangan teror yang sangat disayangkan menewaskan atau mensyahidkan pemimpin poros perlawanan Islam Hamas, yaitu Ismail Haniyeh. Keadaan di Iran cukup kacau balau, terutama keadaan politik, tapi keadaan di masyarakat masih tetap kondusif, masyarakat tetap beraktivitas sesuai dengan sehari-harinya, tapi keadaan politik cukup memanas. Karena kenapa saya katakan keadaan politik cukup memanas? Hal ini bukan hal yang pertama kali terjadi. Penteroran terhadap pemimpin-pemimpin poros perlawanan ini bukan pertama kali terjadi ya. Mungkin sebelumnya sudah pernah terjadi di Suriah, yaitu terbunuhnya atau penteroran pemimpin panglima perang Hizbullah yaitu Imad Nuriyah, lalu ilmuwan nuklir di Iran Farakzadeh, dan yang terakhir ini yang terbaru ini sebelumnya juga Qasim Sulaimani di Baghdad, dan saat ini Ismail Haniyeh di Teheran, Iran. Tapi sangat disayangkan kejadian ini terjadi di pusat kota Iran yaitu Teheran, kota Teheran, dan itu pun terjadi di Teheran Utara di kawasan veteran pasukan militer Iran. Dan apa yang saya katakan bahwa hal ini cukup memanas karena mungkin kalau kita melihat dari sejarah perlawanan Islam, terutama sejarah perlawanan Islam Iran, negara Iran, rahbar pemimpin tertinggi rahbar Sayyid Ali Khamenei tidak pernah mengeluarkan statement atau pernyataan terkait atau kejadian-kejadian yang secepat setelah kejadian itu terjadi. Tapi syahidnya Ismail Haniyeh ini rahbar mengeluarkan statement yang begitu cepat. Beberapa jam setelah kejadian itu terjadi, rahbar mengucapkan bela sungkawa terhadap Ismail Haniyeh dan mengucapkan bahwa dia akan membalas, Iran akan membalas terhadap
kejadian ini. Baik, terima kasih Said Idrus Al-Hamid atas informasinya mengabarkan dan menggambarkan bagaimana kondisi terkini di Iran pasca terbunuhnya pimpinan Hamas Ismail Haniyeh di sana. Assalamualaikum. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Nah, yang pasti setelah jeda Anda juga bisa menyaksikan Indonesia Business Forum yang kali ini akan membahas mengenai penting nggak sih sebenarnya kendaraan pribadi ini juga memiliki asuransi. Akhir kata saya Putri Viola. Dan saya Kenana serta teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.